Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufiq Hamzah dari kelas 3 SMKB. Di sini saya akan mempresentasikan materi teknologi layanan jaringan atau TLJ. Mari kita masuk ke materi. Materi presentasi VoIP teknologi layanan jaringan. Voice over Internet Protocol juga disebut VoIP, IP telepon, internet telepon, atau digital phone adalah teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet. Data suara diubah menjadi kode digital dan dialirkan melalui jaringan yang mengirimkan paket data dan bukan lewat sirkuit analog telepon biasa. Definisi VoIP adalah suara yang dikirim melalui protokol internet. Protokol yang digunakan dalam VoIP. Protokol jaringan yang digunakan untuk mengimplementasi protokol VoIP meliputi H.32 Media Gateway Control Protocol atau MGCP, Session Initiation Protocol atau STP, Real Time Transport Protocol atau RTP, Session Description Protocol atau SDP, Inter-Asterisk Exchange atau IX. Protokol H.32 adalah salah satu dari protokol VoIP yang penerapannya digunakan secara luas untuk lalu lintas data jarak jauh seperti layanan area lokal atau LAN. Namun karena perkembangannya baru, protokol yang lebih kompleks seperti MGCP dan SIP, H.32 penyebarannya semakin terbatas untuk membawa jarak jauh yang ada lalu lintas jaringan. Secara khusus, Session Initiation Protocol atau STP telah mendapatkan penetrasi pasar luas VoIP. Sebuah implementasi milik penting adalah protokol Skype yang sebagian didasarkan pada prinsip peer-to-peer atau P2P jaringan. Perbandingan dengan jaringan suara konvensional. Pada jaringan suara konvensional, pesawat telepon langsung terhubung dengan PABX, Private Automatic Branch Exchange, atau jika milik plat merah terhubung langsung dengan STO, Center Telepon Otomatis Terdekat. Dalam STO ini ada daftar nomor telepon yang disusun secara bertingkat sesuai dengan daerah cakupannya. Jika dari pesawat telepon tersebut mau menghubungkan rekan yang lain, maka pesawat telepon yang ditekan akan menginformasikan lokasi yang dituju melalui nada-nada DTMF. Kemudian jaringan akan secara otomatis menghubungkan kedua titik tersebut. Pada perkembangannya, sistem koneksi VoIP mengalami evolusi. Bentuk peralatan pun berkembang, tidak hanya berbentuk komputer yang saling berhubungan, tetapi peralatan lain seperti pesawat telepon bisa terhubung langsung dengan jaringan VoIP. Jaringan data digital dengan gateway untuk VoIP memungkinkan berhubungan langsung dengan PABX, jaringan analog telepon biasa. Komunikasi antara komputer dengan pesawat telepon atau extension di kantor akan memungkinkan untuk berkomunikasi. Bentuk komunikasi bukan cuma suara saja, bisa berbentuk tulisan, chatting, atau jika jaringannya cukup besar bisa dipakai untuk video conference. Dalam bentuk yang lebih lanjut, komunikasi ini lebih dikenal dengan IP telepon yang merupakan komunikasi bentuk multimedia sebagai kelanjutan bentuk komunikasi suara VoIP. Keluasan dari VoIP, aplikasi VoIP dan keamanan. Salah satu VoIP yang tersedia adalah Skype. Skype adalah software aplikasi komunikasi suara berbasis IP melalui internet antara sesama pengguna Skype. Pada saat menggunakan Skype, maka pengguna Skype yang sedang online akan mencari pengguna Skype lainnya, mulai membangun jaringan untuk menemukan pengguna lainnya. Skype memiliki berbagai macam fitur yang dapat memudahkan pengguna Skype. Juga dilengkapi dengan Skype Out dan Skype In yang memungkinkan pengguna Skype untuk berhubungan dengan pengguna telepon konvensional dan telepon genggam. Skype menggunakan protokol HTTP untuk berkomunikasi dengan Skype server untuk autentikasi username atau password dan registrasi dengan sistem directory server. Versi modifikasi protokol HTTP digunakan untuk berkomunikasi dengan sesama Skype klien. Keuntungan yang memiliki aplikasi ini adalah tersedianya layanan keamanan dan pentransmisian data yang berupa suara. Layanan keamanan yang diberikan adalah privasi. Skype menggunakan IS Advanced Encryption Standard 256 bit untuk flash enkripsi dengan total probabilitas percobaan kunci sebanyak 1,1
Sedangkan proses pertukaran kunci key exchange simetrinya menggunakan RSA 1024 bit. Publik pengguna akan disertifikasi oleh Scape server pada exchange dan menggunakan sertifikat. Setiap pengguna Scape memiliki sebuah username dan password, dan setiap username memiliki sebuah alamat email yang terregistrasi. Untuk masuk ke sistem Scape, pengguna harus menyertakan pasangan username dan password yang baru ke alamat email pengguna yang sudah terregistrasi. Pendekatan ini dikenal dengan Email Based Identification Authentication. Dikarenakan Scape merupakan sistem komunikasi suara, maka setiap pengguna dapat secara langsung mengidentifikasi lawan bicara melalui suaranya. Keuntungan dari VoIP: biaya lebih rendah untuk sambungan langsung jarak jauh, memanfaatkan infrastruktur dari jaringan data yang sudah ada untuk suara, penggunaan bandwidth yang lebih kecil daripada telepon biasa, memungkinkan digabung dengan jaringan telepon lokal yang sudah ada. Kelemahan dari VoIP: kualitas suara tidak sejajar dengan jaringan PSTN, ada jeda dalam berkomunikasi, regulasi dari pemerintah RI membatasi penggunaan untuk disambungkan ke jaringan milik plat merah, peralatan relatif mahal. Penggabungan jaringan tanpa dikoordinasi dengan baik akan menimbulkan kekacauan dalam sistem penomoran. Demikian materi teknologi layar jaringan yang sudah saya presentasikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.